Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali bersama saya Argi Firgiati yang memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah Sambut Ibu Kota Nusantara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tabalong. Tambah ribuan penerangan jalan umum. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tabalong. Apa kabar Bapak Ervin Nirza Siregar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak ya Pak ya. Iya. Dengan tema yang berbeda tentunya di dialog. Bapak, kita langsung saja nih berbicara tentang salah satu mungkin elemen penting dalam sebuah perkotaan ya Bapak ya, yaitu PJU. Nah, informasi yang saya dapatkan pada tahun 2023 ini dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tabalong ini akan menambahkan ribuan penerangan jalan umum. Nah, bisa disebutkan oleh Bapak berapa banyak penambahan yang akan dipasang dan titiknya di mana saja nih Pak? Oke, jadi untuk penambahan itu kita akan memasang ke kurang lebih 2.266 titik lampu. Itu tersebar di seluruh kabupaten, di desa dan kecamatan. Ada sekitar 2.000 ya Pak ya? 2.266 titik. Wah, banyak sekali ya Pak ya? Ya. Untuk keseluruhan Pak, jumlah PJU yang ada di Kabupaten Tabalong? Keseluruhan pada saat ini ada 14.610 titik. Wow, luar biasa ya. City Light ya Pak ya? City Light. Sudah City Light ya Pak ya. Baik, Bapak, ada berapa macam sih PJU di Tabalong dan perbedaan jenis-jenisnya sendiri itu apa saja nih Pak? Oke, jadi kita itu masih menggunakan lampu konvensional. Kita sering sebut dengan lampu neon atau lampu TL. Kemudian yang kedua ada lampu konvensional yang berdaya tinggi seperti merkuri dan lampu sound. Kemudian ada lagi lampu LED bulb namanya. Kemudian selanjutnya yaitu lampu-lampu sorot yang kita pasang di titik-titik tertentu. Contohnya yang kita pasang di Expo. Nah, itu lampu sorot yang kita pasang untuk penerangan di sekitar Expo. Kemudian yang terakhir yang populasinya paling banyak itu lampu LED. Lampu dengan daya terang tinggi tapi dengan menyerap energi yang cukup sedikit. Jadi energi lebih hemat ya, hemat energi. Nah, untuk ininya sendiri Bapak, daya. Nah, kita berbicara tentang daya. Apakah masih menggunakan listrik atau sudah menggunakan panel surya nih Pak? Kita masih memakai listrik PLN karena ada beberapa panel surya memang yang terpasang, tapi panel surya yang dipasang oleh instansi lain atau dari dinas lain yang memang kebetulan dipasang di sekitar daerah Tabalong, biasanya dari provinsi maupun dari pusat. Ada pertimbangan mungkin Pak untuk tidak memilih panel surya nih Pak? Oke, jadi setelah beberapa kali kita melihat ketahanan dari panel surya itu sendiri, saat ini teknologinya masih belum ada yang lasting, jadi masih belum ada yang bisa bertahan lama. Dengan jumlah 14.610, jumlah yang cukup signifikan, seandainya kerusakan itu terjadi setiap hari, mengingat teknologinya juga yang mungkin belum bisa bertahan lama, kami khawatir nantinya layanan kami akan terganggu pada masyarakat. Kemudian setelah kita pertimbangkan daya yang dipakai dengan biaya perbaikan terhadap panel surya itu sendiri masih lebih rendah kami memakai listrik konvensional atau listrik PLN. Berarti perawatan dan pemeliharaannya jauh lebih mahal ketika jauh kita lebih menggunakan mahal, panel. betul. Ya. Padahal nggak gosip sih Pak, menurut informasi katanya panel surya itu memang jauh lebih hemat karena tidak menggunakan daya listrik. Betul. Ya? Ternyata tapi pemeliharaannya. Oke Bapak. Kami pernah hitung itu dari lampu per lampu. Iya. Bapak, ini ada yang ingin saya tanyakan tadi tentang beberapa jenis lampu yang dipasang dari PJU sendiri. Apakah memang pemasangan lampu tersebut itu memang sudah sesuai dengan ketentuannya? Misalkan di jalan seperti ini harus menggunakan lampu yang seperti ini, atau tadi Bapak jelaskan di Expo harus, itu memang sudah ada ketentuannya ya Pak ya? Pada dasarnya tujuannya adalah menerangi. Jadi pada beberapa titik memang belum sesuai dengan apa yang diteranginya, tapi kami
terus berusaha agar itu memadai dengan tempat yang akan diteranginya. Dengan jam operasional nih Pak, apakah menggunakan timer? Timer, iya kita pakai timer dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu jam operasionalnya. Dan sekarang kami sedang memikirkan dan ingin meningkatkan teknologinya lagi untuk melakukan penghematan biaya dengan memasang dimmer. Jadi lampu itu pada jam tertentu akan kami dimming sehingga penyerapan energi hanya 50%. Jadi pada saat tidak peak hour, let's say itu di jam 10 atau jam 11 malam sampai dengan jam 4 pagi, kami akan dimming dia, turunkan pemakaian wattnya, kami redupkan sampai 50%, kemudian nanti akan naik lagi di 100% pada jam 5 pagi pada saat masyarakat mulai beraktivitas. Untuk efisiennya, ya. Bapak, betul. Bapak, berapa jarak antar tiang PCU yang mungkin ini apa ya, yang standarnya gitu Pak, yang biasa-biasanya gimana nih Pak? Jadi begini, sebenarnya jarak itu akan berkoreksi langsung dengan lampu yang akan dipasang. Kalau memang kami menghindari blind spot. Jadi seandainya memang lampu itu mencapai antar lampu titik ke titik itu sudah ketemu sinarnya, tidak ada blind spotnya, maka jarak itu yang akan kami pakai. Jadi berdasarkan spesifikasi lampu itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita punya MOU dengan PLN, jarak itu ya kita ngikutin tiang PLN. Di mana ada tiang PLN. Nah kemudian dari jarak tiang PLN itu tadi, kita perhitungkan lagi spesifikasi lampu yang akan kita pakai. Sehingga kita mencoba menghindari adanya blind spot antar lampu. Jadi benar-benar disesuaikan ya Pak ya? Ya? Itu kita sesuaikan. Jadi tidak bisa sembarangan ketika kita pemasangan PJU sendiri nggak bisa langsung di tengah gitu Pak ya? Nggak bisa ya Pak kayak gitu ya? Tidak bisa, ada ketentuan tertentu ya Pak ya? Nah sebenarnya apa sih Pak yang diperhatikan selain tadi yang Bapak jelaskan nih? Ada hal lainkah yang harus diperhatikan untuk pemasangan dari PJU tersebut ya? Oke, jadi misalnya satu jalan, kita ambil contoh jalan PH Imdor, jalannya cukup lebar. Dan kebetulan kalau kita pasang 2 tiang, satu tiang itu akan berada di tiang PLN, dan mengganggu kabelnya PLN. Jadi supaya lightning-nya itu merata, penyinarannya itu merata, kita pasang di tengah. Memang kita sengaja pasang di tengah. Yang pertama untuk menghindari gangguan dengan tiang dan kabel PLN. Kemudian yang kedua, kita juga memasang tiangnya itu sebagai hiasan. Jadi ketika malam dia berfungsi sebagai tiang lampu, kalau siang kita lihat dia tetap indah sebagai tiang hias. Makanya di situ juga spesifikasinya adalah tiang antik. Jadi tidak hanya tiang, tapi dia juga berfungsi sebagai hiasan. Jadi memang mengapa penambahan ini juga mungkin bisa menjadi salah satu tujuan mempercantik kota Nganjuk. Betul, iya. Kabupaten Tabalong ya Pak ya? Iya, dan nanti kita juga di APBD Perubahan menjelang hari ulang tahun Tabalong, kita akan pasang lagi lampu-lampu yang memang tujuannya untuk mempercantik kota. Iya, tidak hanya sekedar lightning-nya aja. Kita akan obrolkan lagi lebih dalam Bapak tentang city view ya Bapak ya? Ya. Beauty view Bapak. Beauty view. Baik Bapak. Baik pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai manfaat keberadaan PJU. Nah tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini dan tetap di program Dialog. Baik, kembali lagi pemirsa di program Dialog. Sesuai dengan tema kita kali ini, apa sih yang menjadi tujuan Disperkim Tabalong untuk menambah ribuan PJU pada tahun ini? Apakah karena untuk persiapan mempercantik kota dalam menyambut IKN? Nah ini nih pertanyaannya nih Pak. Apakah tujuannya untuk menyambut IKN karena semakin dekat ya Pak ya? Waktunya nih. Bagaimana Pak? Ya mungkin salah satunya ya. Karena saya rasa semua tempat juga yang mempunyai direct impact terhadap IKN itu pasti bersiap ya, tidak hanya Tabalong. Tapi di luar itu juga sebenarnya itu telah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan penerangan yang layak.
permukiman yang layak dengan penerangan atau PSU yang berupa PJU yang layak kepada masyarakatnya. Di mana juga masyarakat kan telah membayar pajak untuk penerangan jalan umumnya. Jadi kita mengembalikan apa yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada masyarakat, itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga kita melihat adanya usulan-usulan masyarakat sejak tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan pimpinan sekarang, dalam hal ini Pak Bupati, meminta kita agar kita memperhatikan usulan-usulan yang pernah diusulkan oleh masyarakat. Terus Pak Bupati juga kemarin sudah menyetujui kami membuat satu program yang namanya Tabalong Terang 2023. Nah, jadi bukan kita jor-joran, tapi kita memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita di tahun ini. Kita usahakan di tahun ini semuanya kita penuhi kalau untuk PJU itu. Kemudian kalau ditanyakan untuk IKN, ya mungkin ya itu salah satu juga ya, karena ya itu seperti saya katakan sebelumnya, semua daerah juga bersiap. Gitu. Itu. Jadi memang sekali mendayung 2.30 terlewati. Betul. Ya Pak ya. Iya. Nah dari yang tadi Bapak sebutkan kurang lebih sekitar 2.000 lebih ya Pak ya, ya PJU yang akan dipasang di 2023. Bagaimana Disperkim Tabalong ini menentukan skala prioritas tempat-tempat mana saja nih Pak yang akan didahulukan untuk dipasang PJU ini? Oke, jadi begini, yang pertama kita punya banyak usulan dari masyarakat, kemudian kita lakukan verifikasi. Kalau memang tempat tersebut misalnya jadi sama dengan usulan yang lain ya, tidak hanya PJU, jadi kita lihat kepentingannya dulu Mbak. Jadi skala prioritas seperti ini. Misalnya jalan tersebut kosong, tidak ada pemukiman, tapi itu bukan jalan penghubung dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ini memang lalu lintasnya lebih tinggi baik siang dan terutama di malam hari ya, di malam hari karena fungsinya di malam hari. Itu akan kita pasang. Kemudian yang kedua, kalau di satu tempat itu memang tidak ada sama sekali PJU-nya, dan kemudian kebetulan memang permukimannya itu cukup padat, nah itu juga menjadi salah satu yang menjadi prioritas kita. Kemudian yang ketiga itu PJU ke fasilitas umum, menuju ke fasilitas umum, misalnya jalan menuju permakaman. Terkadang ada di beberapa tempat yang jam berapapun dilakukan pemakaman itu sendiri. Nah itu kita pasang, Mbak. Ya. Nah, Bapak, kita berbicara tentang anggaran. Ya. Mengingat banyak sekali yang harus dikeluarkan ya Bapak ya, karena bukan tentang jor-joran tapi tentang manfaatnya sendiri Bapak. Tentunya bukan anggaran yang sedikit. Bolehkah Bapak dibocorkan nih berapa anggaran yang disiapkan untuk penambahan PJU pada tahun ini? Kalau dengan tiang, lampu dan sebagainya ya sekitar mungkin antara 6 sampai 7 miliaran. 6 sampai 7 miliar. Ya. Sesuai ya Pak, membuat Tabalong menjadi bersinar. Lebih bersinar lagi ya Pak. Ya. Baik Bapak, dan kita akan kembali lagi pemirsa di Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Ervin. Nah, Pak Ervin, tadi kita membahas tentang perkotaan. Tabalong City View, City Light. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah atau jalan-jalan yang ada di perbatasan menuju ke gerbang IKN? Jadi Perkim saat ini sedang meningkatkan kapasitas PJU di perbatasan. Jadi di semua perbatasan. Jadi program kita dari 2.266 titik itu tadi, kita akan memasang lampu dari mulai Desa Lano di perbatasan dengan Kalimantan Timur, terus sampai ke Tanjung, kemudian sampai ke Padang Panjang, sampai ke Pugaan, dan sampai ke Pasar Panas. Jadi perbatasan kita dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dengan Kabupaten HSU, dengan Kabupaten Bartim di 2 titik, yaitu di Kambitin dan di Pasar Panas, itu akan kita pasang. Sehingga kami menginginkan ada kata-kata ketika orang masuk, oh kita sudah di Tabalong nih, karena lebih terang.
daripada yang lain. Nah, itu salah satu kami ingin ada sebutan seperti itu dari masyarakat yang masuk ke Tabalong. Dan tadi juga sudah dijelaskan sama Bapak, berarti masuk ke skala prioritas yang tadi dijelaskan Itu ya, Pak ya? itu masuk skala prioritas. Jalan-jalan tersebut ya, Pak. Betul, ya? dan saat ini sedang berlangsung pemasangan. Bapak, kalau misalkan ada dari masyarakat sendiri ingin mengajukan pemasangan PJU sendiri, apakah bisa, Bapak? Bisa sekali. Jadi tinggal diajukan oleh masyarakat ke Disperkim, diketahui oleh kepala desanya atau diketahui oleh camatnya, silakan diajukan ke Disperkim. Iya, nanti kami akan melakukan survei. Jadi tidak sulit ya, Pak ya, untuk bisa tidak ada. Iya, cuma ya karena kadang-kadang tidak, itu kan sifatnya tidak terencana ya kalau diajukan. Kalau di luar perencanaan kami, ya kami mohon waktu, beri kami waktu untuk merealisasikan itu aja. Betul. Nah, Bapak, apabila ada masyarakat yang menemukan PJU yang mati, nah ini sama juga Pak, melapornya ini bisa kemana nih Pak? Jadi dari dulu ketika saya pertama kali menangani PJU itu, saya udah katakan silahkan dilaporkan langsung ke, baik itu langsung ke Disperkim, langsung ke saya secara pribadi juga tidak jadi masalah, ke kepala bidang yang menangani, terutama yang dekat sama mereka itu adalah pengawas kecamatan, Mbak. Tiap kecamatan ada pengawasnya. Iya, nanti kami akan coba publikasikan nama dan nomor pengawas. Kemudian kami sedang membangun sistem informasi pengaduan secara digital, namanya SIMAS Pemalu. Iya, sistem manajemen pengaduan permasalahan penerangan jalan umum. Nanti akan kami launching dan silakan masyarakat untuk menginstal di Androidnya masing-masing. Tinggal difoto, kemudian dilaporkan, kami bisa tahu dari data spasial. Karena itu berbasis spasial. Jadi kami bisa tahu di titik mana dan kami bisa. Karena memang kami berharap masyarakat juga turut serta mengawasi pekerjaan kami. Karena dengan satu orang pengawas untuk satu kecamatan mungkin dia tidak bisa sampai ke pelosok atau sampai secara teliti ke daerah-daerah terpencil. Dan ini juga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan. Betul. Atau mungkin juga pemasangan juga bisa. Betul, ya Pak ya? Iya. Tinggal di genggaman langsung ya Pak ya? Iya. Nggak usah jauh-jauh lagi. Nggak usah jauh-jauh. Nah Bapak, biasanya berapa lama sih Pak proses perbaikan PJU dan biasanya kerusakannya ini apa? Kerusakan itu macam-macam ya. Jadi ada kerusakan itu yang memang karena daya tahan bahannya sendiri sudah lifetime-nya sudah sampai, jadi perlu dilakukan pergantian. Yang kedua, kerusakan yang insidentil akibat misalnya ada angin ribut, dahan yang menjatuhi kabelnya, kemudian adanya sambaran petir. Dan itu biasanya kita minta penanganannya itu asal kita dapat laporannya, kita minta ditangani tidak sampai 1 kali 24 jam. Nah nanti kapan selesainya itu tergantung berat ringannya permasalahan yang dihadapi. Itu. Jadi kalau misalkan dari yang ringan itu udah 1 kali 24 jam, tergantung kasusnya mungkin. Tergantung kasusnya, tapi penanganannya itu tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Langsung ditangani? Langsung ditangani. Sampai tadi Bapak bilang katanya boleh langsung hubungi ke saya pribadi? Boleh. Luar biasa. Silakan. Bapak. Selain PJU Bapak, ini nih pertanyaan terakhir. Apalagi ini program Disperkim Tabalong ke depan berkenaan dengan kesiapan Kabupaten Tabalong menyambut IKN nih Pak? Oke. Jadi kita terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan IKN ya, seperti di Kecamatan Jaro, itu kita pertama lampunya, yang kedua jalan-jalan lingkungannya kita siapkan semuanya, kemudian permukimannya. Jadi kita saat ini sedang mereplikasi yang namanya penanganan kekumuhan. Jadi penanganan kekumuhan kebetulan kan di Desa Jaro, di Kecamatan Jaro yang memang di pinggir jalan utama menuju ke IKN itu Desa Jaro termasuk salah satu deliniasi yang masuk dalam wilayah kumuh kita. Nah itu sekarang sedang kita benahi dan itu kita jadikan prioritas
untuk pembenahannya. Baik, boleh satu lagi Kak Pak pertanyaannya. Ini agak sedikit out of the box soalnya nih Pak. Iya. Jadi Bapak begini, tadi seperti yang Bapak jelaskan di awal bahwa ketika masyarakat masuk lalu terang ini Tabalong. Ya. Nah, adakah sih Pak vendor atau mungkin inovasi untuk membuat ikon PJU tersebut dengan logo Tabalong, misalkan obor gitu Pak? Gimana nih Pak? Kita kemarin dengan salah satu vendor ada berdiskusi, kemudian saling tukar informasi, saling melakukan pertukaran gambar digital untuk membuat itu, dan saat ini memang sudah ada apa namanya ikon tiang PJU yang melambangkan obor itu tadi. Nanti mungkin pada saatnya akan kita launching lah itu. Sudah ada berarti ya Pak? Sudah ada sebenarnya. Tapi kita tunggu aja launchingnya. Tunggu aja, Pak iya. ya. Baik, semoga menjadi ikon identity dari Kabupaten Tabalong ya Pak ya. Iya. Dan semakin terang benderang Bapak. Semakin terang benderang. Semoga lancar Bapak semuanya. 2.000 lumayan banyak ya Pak ya. 2.000, dan itu nanti akan kita tambah lagi di APBD perubahan kemungkinan. Luar biasa Ya. sekali untuk Disperkim ini. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. waktunya. Tidak terasa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ervin yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firjati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android, iOS, dan juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.